Saya ingin ke Prof. Ibnu terlebih dahulu. Ini saya sebagai masyarakat ya, saya lepaskan saya sebagai presenter. Saya pun bingung ketika 01 dan 03 membangun ada narasi kecurangan. MK harus mendudukkan perkara ini, harus netral dan lain-lain. Tapi dari 02 kita tidak melakukan kecurangan. Ini bagaimana, Prof? Yang harus diingat, Mbak Caca, yang diperkarakan oleh 0103 bukan 02 loh, tapi KPU loh, dengan sirekapnya, kan begitu. Lalu 02 ikut sebagai pihak yang terkait, kan begitu. Saya juga suka nonton tuh di TV, siapa ya pengacaranya KPU ya, begitu. Kan yang tampil pengacaranya 02 kan. Padahal yang berperkara adalah 0103 dengan 02. KPU, gitu. Tapi saya bertanya siapa ininya? Berarti statement Pak Prabowo bentuk kecemasan dong? Bukan, itu hak dia. Cemas boleh saja karena ahli psikologi kan gitu kan. Maksud saya, siapa sih pengacara KPU? Mbak Caca pernah lihat nggak? Nggak ingat. Nggak kelihatan kan? Yang banyak bicara adalah pengacaranya 02 kan begitu. Jadi KPU menerangkan yang dituding oleh 0103 misalnya sirekap bermasalah gitu. KPU-nya tidak ada pembelanya kan, begitu. Kalau dalam pandangan saya gitu, saya nggak pernah ngelihat ada seorang pembela pengacara dari pihak dari ahli lah gitu, yang membela KPU bahwa ini tidak salah, ini tetap IT-nya tepat dan sebagainya. Kan itu yang jadi soal menurut saya. Bang Noel, tidak ada yang bisa mempengaruhi putusan MK. Pun hari ini bisa jadi putusan itu sudah ada, kita tidak tahu ya. Ketika Pak Prabowo memberikan pernyataan untuk jangan lakukan aksi supaya tidak berseteru demi persatuan, apakah ada kekhawatiran bahwa narasi kecurangan ini dibangun yang kena dampaknya itu bukan putusan MK, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo? Sedikit pun saya lihat Pak Prabowo tidak punya kecemasan. Kami malah punya keyakinan yang cukup tinggi, karena ini sudah menjadi kehendak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Jadi kami sedikit pun nggak ada keresahan dan kegelisahan apapun. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai rakyat dengan rakyat malah berkonflik. Tadi disampaikan Prof. Siapa yang buat berkonflik? Loh, ya elit-elit yang kalau Iqbal nanti kalau gue bilang, Bal, elit yang kalah tuh Bal, nggak ada gitu. Jangan salah begitu kan? Nah, kayak kira-kira begitulah. Iya Bang. Abang bikin rakyat berseteru ini hanya karena ya memang 01 kalah. Berbeda lah. Kalau dulu kan memang seperti ada yang menyuruh gitu ya. Kalau sekarang memang ini adalah gerakan-gerakan yang memang murni dari masyarakat. Ya, nggak pernah Mas Anies bilang turun, nggak ada. Itu kan memang adalah bagian dari aspirasi bagaimana kegelisahan masyarakat. Karena menang kalah itu bukan soal utama, tapi bagaimana kita menciptakan keadilan, kejujuran. Karena pemimpin ini kan akan jadi ditiru, digugu dan ditiru. Betul. Jadi kalau dia menang dengan tuduhan curang, kan nggak enak banget jadi pemimpinnya. Pak Prabowo pun nggak enak, tapi kalau nanti sudah clear ya kan, ternyata kata hakimnya tidak terbukti, ya itu kan lain lagi cerita. Tetapi kita ingin melihat bahwa ini akan mengedukasi masyarakat. Bahwa saksi-saksi kemarin itu nggak terbantahkan kok. Ada kepala daerah yang menggunakan atribut 02, menginstruksikan videonya, tidak ditindak sampai sekarang. Harusnya kan kalau benar-benar kok bisa tuh ada video PJ kepala daerah pakai mengerahkan, itu harusnya panggil Mendagri, diberhentikan itu. Makanya kami melihat bahwa fakta-fakta di persidangan tidak terbantah. Bagaimana KPU menerima Mas Gibran tanpa ada revisi PKPU-nya, belum ada aturan barunya sudah diterima. Itu fakta. Ya kan, bagaimana Pak Jokowi mengunjungi Jawa Tengah yang lebih banyak dari kunjungan daerah lainnya, padahal daerah miskin banyak di luar Jawa. Tapi kenapa nggak ke sana? Kenapa di Jawa Tengah terus? Itu nggak terbantah. Ya kan, tambah lagi dengan fakta-fakta bagaimana PJ kepala daerah yang harusnya dievaluasi 3 bulan sekali, dikatakan akan dievaluasi setiap hari. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa, mungkin Prof bisa lebih paham secara komunikasi, bahwa dugaan-dugaan menggunakan aparatur, ya menggunakan oknum itu ada gitu loh. Oke, Bang Noel boleh ditanggapi. Nah itu bagaimana itu Bang? Diingatkan kembali dengan materi persidangan bahwa fakta-fakta itu mendukung ke arah itu ya, pengarahan, keberpihakan. Tapi kan gini, ada fakta juga yang sudah terjadi. Faktanya apa? Partai yang mengusung salah satu kandidat kan sudah mengakui kemenangan Prabowo. Misalnya Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh. Kedua P3
yang salah satu mengusung Mas Ganjar sudah mengakui kemenangan Prabowo. Iya. Jadi problemnya yang mana? Ini kan ya memang ada problem sistem, Jadi ada kan problem sistem mengakui yang kemenangan dengan mengucapkan selamat dengan mengakui kemenangan apa? Karena kan selamat keputusan KPU, tapi kan ada proses. Oh, jadi Pak Surya Karena Paloh itu teman-teman di apa? Nasdem, Mengakui atau mengucapkan teman-teman selamat? di P3 juga ikut dalam membantu mensupport gugatan. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang mengucapkan selamat itu sudah kan selalu atas putusan KPU saat ini. Iya, Tapi teman-teman Nasdem juga sih mengerahkan pasukan tim hukumnya juga untuk melakukan gugatan. yang digugatkan sistemnya. Ada kecurangan, misal soal rekap dan sebagainya ya kan. Tapi soal kemenangan yang sudah menjadi pilihan rakyat, kan mereka nggak berani gugat itu juga. Biasanya gitu tradisi- ketika itu digugat, yang kita khawatirkan malah rakyat juga ikut menggugat. Jangan-jangan nanti partai-partai yang menggugat ini KO lagi nanti di 2009. Kalau mengaca ke Amerika Mbak Caca, Iya. kalau soal kemenangan mengucapkan kemenangan itu bukan partai, tapi kandidatnya. Saya bertarung bertiga. Jadi para kandidat ini mengucapkan kemenangan. Kan kalau partai kan hanya mengusung pada kandidat. Ya. Makanya saya pernah sampaikan juga bahwa kita belum pernah dengar pasangan Anies Amin dan Ganjar Mahfud mengucapkan selamat kemenangan. Karena mereka sedang nunggu MK. Jadi walaupun pihak luar negeri udah ngucapin selamat, partai-partai udah ngucapin selamat, ya tetap saja kalau kandidatnya belum mengucapkan selamat, apa boleh buat yang bertanding kan kandidat Mbak Cita. Bang Noel, kita kembali lagi ke aksi massa yang harusnya digelar ya di hari ini. Itu kan berarti sudah ada perencanaan, tapi jangan-jangan apakah kita keep dulu deh untuk waktu nanti diperlukan, mungkin nggak sih itu? Balah, Kenapa? biasa aja ngapain. Orang kita santai-santai aja juga. Yang prinsipnya gini, kita tidak mau sama anak bangsa ini malah energinya hanya untuk sesama anak bangsa berkelahi dan sebagainya. Kan Prabowo berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya, yuk kita guyup lah, elit-elit ini kita guyup. Pengen rakyat itu melihat para pemimpinnya nyatu dan lain-lain gitu loh. Nah kalaupun ada problem-problem yang tadi disampaikan Iqbal, ya sudah kita selesaikan untuk lebih baik ke depan. Karena demokrasi itu kan nggak instan ya, kayak pesulap langsung, wah mateng, nggak bisa. Ini proses, kan kita lagi coba mencari wajah demokrasi kita yang pasti yang gimana sih gitu loh. Iya. Itu yang makanya harus dipahami bahwa menggugat itu bagian dari demokrasi. Nah itu kita jadi tidak ada proses soal di itu. Mahkamah Konstitusi ini bagian dari pendewasan demokrasi. Nah. Jangan dianggap orang yang menggugat itu tidak demokrasi, merusak demokrasi. Justru ini kita ingin menguatkan demokrasi. Betul, itu saya setuju. Bahwa proses Poin itu benar. MK ini adalah memang masih ada dalam tahapan pemilu. Iya. Gitu loh. Jadi menurut saya statement Pak Prabowo itu terburu-buru lah. Sebaiknya beliau itu ya santai aja dulu sampai nunggu keputusan. Ya kan? Bang Iqbal, jangan kecoh saya ya. Iya betul, menggugat itu bagian dari demokrasi. Tapi narasi bahwa dugaan kecurangan ini kan juga bikin masyarakat berpikir. Iya, apa bedanya? Itu perlunya MK bagaimana? menunjukkan, makanya ada MK yang menunjukkan curang tidak curangnya bukan partai politik atau kandidat. Kan Enggak, makanya MK. keadilan itu begini. Masa Baik, ketika bagaimana? Pak Prabowo dulu dinyatakan kalah, dia boleh menggugat. Sekarang dia menang nggak boleh menggugat kan ya aneh. Bagaimana Bang Noel? Itu kan nggak fair gitu. Pemenang menggugat logikanya gimana? Ya, kan dia pernah makanya ngapain dulu digugat? dia mengerahkan massa, turun ke Gitu jalan di loh. Bawaslu sampai ada yang meninggal dunia. Nah itu justru menjadi pelajaran pentingnya bahwa sebenarnya ini bagian dari proses. Iya. Ya bagus saya bilang kalau dilarang ya supaya mencegah terjadinya gesekan. Aksi demo, ya. Itu saya apresiasi secara pribadi. Tetapi jangan dianggap orang yang turun ke jalan ini orang yang nggak puas karena kalah. Bukan. Enggak, betul, Kita ini bicara tentang fakta kok. Enggak. Kenapa? Karena yang melihat ini semua orang, guru besar di berbagai profesor, sekelas Romo bisa bersaksi dengan kebenaran, yang itu tidak diragukan integritasnya. Para guru besar semuanya turun ke jalan. Jadi jangan dianggap ini masalah sederhana, karena kalau ini dibiarkan, nanti kecurangan lebih besar akan dianggap. Udahlah kita pemilu aja, nanti akan ada pilkada nih, Cak. Nanti begitu bansos itu tidak dianggap curang, nanti udah kita bansos. Begitu ada money politik, udah nggak akan bisa dibuktikan. Gitu loh. Ini pelajaran penting. Bang Noel. Apa tuh? Sebenarnya saya juga penasaran ketika selalu dibalikan kepada 02 ya bahwa janganlah alergi kalau itu dicurang. Karena Pak Prabowo pernah melakukan tersebut. Ini bagaimana? Gak apa-apa lah yang namanya dalam kontestasi politik di Indonesia, di negara yang paling demokratik aja itu demokratis Amerika aja juga ketika Donald Trump kalah Joe Biden bilang curang kok. Jadi biasa aja sih itu. Tinggal memang ada
ada semacam keberanian untuk menggugat karena didasari oleh bukti-bukti dan alat yang lainnya, itu yang paling penting. Kita bisa membuktikan nggak kecurangan itu. Nah kalau ada problemnya di sistemnya, ya sudah sistemnya kita perbaiki. Jadi kita jangan alergi terhadap gugatan-gugatan yang dilakukan oleh kawan-kawan 01 dan 03. Saya dalam hal ini tidak alergi. Saya tidak mau menyampaikan misalnya kawan kita ini kenakalan tidak. Karena memang ada semacam ketidaknyaman sistem yang tidak menurut mereka. Juga nggak alergi teman. Saya kalau misalnya Bang Iqbal sama Bang Noel ini adem ayem, saya malah jadi pikir 1000 kali ini sebentar pemirsa. Putusan MK nanti akan dibacakan Senin. Apakah memang nanti akan diterima secara legowo oleh ketiga belah pihak, atau jangan-jangan mereka mempersiapkan masa jikalau tidak puas dengan putusan MK sesaat lagi. Tapi sistemnya harus dirubah. Itu sepakat kita semua tuh. Kalau peserta demokrasi dewasa gini aman ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi kira-kira habis putusan MK, lo mau ngakuin nggak? Kita lihat nanti lah. Jangan lihat nanti. Ini gimana Iqbal lo? Kita lihat nanti apa keputusannya. Kalau ternyata